yang bisa mengantarkan saya pribadi ya. Tuh ke flashback ke gimana sih masa muda itu. Oke. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Tak pernah mau mengalah. Oke. Berpikirnya sekali saja Iya. tanpa menghiraukan Akibatnya. Nah. Selamat datang di podcast Guyub Rukun. Tentunya bersama saya Riza Brontok dan Saya Anggara. Oke, Mas Anggara. Oh ya, teman-teman. Jadi kemarin kan kita udah banyak podcast, cuma nggak kelihatan ya wajahnya. Nah ini Riza ini kayak gini loh. Riza ini modelnya kayak gini. Nah, terus kemarin teman-temannya ya udahlah, biar menjadi misteri aja lah teman-teman yang kemarin-kemarin. Nah, ini bersama teman baru. Anak baru. Wes. ini ada satu acara menarik. Satu acara menarik yang namanya Dahlia. Apa itu Dahlia? Apa, Mas? Bedah lirik. Asik. Nah, dalam acara pertama ini, podcast pertama lah mungkin untuk yang kelihatan wajahnya kayak gini. Nah, ini kita mau bedah salah satu lagu menarik. Salah dua, Mas. 2 lagu katanya. Ya nanti satunya. Oke. Ya nanti juga akan ada yang ketiga, keempat, Ya, kelima, ya. macam-macam lah. Siap. Jadi yang pertama adalah Darah Muda. Nah kemarin tuh aku kan ngobrol-ngobrol nih sama Mas Anggara, tak ajak, ayo Mas, bikin podcast gini. Wah menarik juga nih. Terus gimana mau bahas apa? Oh, ini kita mau bahas lagu. Lah terus habis itu Mas Anggara, wah iya ada lagu dari maestro Raja Dangdut Indonesia. Ada Darah Muda. Nah ini kenapa Mas? Kalau kemarin itu Mas Anggara memilih lagu Darah Muda. Gini, Mas. Ini menurut saya Darah Muda tuh menjiwai banget sih bagi saya. Saya setiap denger Darah Muda, saya anggap lagu Bapak Roma ini itu kayak semacam kendaraan mesin waktu gitu, yang bisa mengantarkan saya pribadi ya, tuh ke flashback ke gimana sih masa muda itu. Dari situ kan secara langsung atau tidak langsung dia kayak ngasih suntikan darah segar gitu. Mood, jadi mood booster gitu bagi saya Darah Muda. Lah emang Masnya kan masih muda juga. Iya masih muda, tapi kan di sana konteksnya remaja, Mas. Nah kita sekarang lihat banyak anak yang masih muda ya, kayak kita masih muda ya, 25 ke bawah masih muda lah. Oke. Itu pada jompo, kayak pada galau, kayak secara fisik dikit-dikit masuk angin itu kan. Kalau kayak Bang Mas Anggara Roma banget ini kayaknya. enggak, justru itu kita langsung ke lirik aja misalnya. Oke. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Oke, kita lihat langsung ke konteks saja. Menurut saya dari Pak Roma ini, beliau itu kayak menggambarkan secara simpel gimana sih situasi remaja yang bergejolak, yang berapi-api. Oke. Tapi secara langsung juga beliau memberikan pesan, oke, berapi-api, cuman lu harus tahu batas, cuman lu harus mikir resiko dan lain-lain. Nah, Tapi di situ liriknya tak pernah mau mengalah, Bos. ya itu kan awal Gimana? lirik menceritakan. Ya toh. Emang menurut saya itu perlu sih. Sekarang gini, Mas, nggak perlu mengalah, namanya lagu ya, multi tafsir ya. Ya. Mungkin Bang Roma sendiri tafsirannya lebih oke lah ya daripada kita yang Yoi. apaan. Tak pernah mau mengalah. Kita biar, menurut saya, biar berhasil entah nggak berhasil, biar lega, kita nggak boleh ngalah sama keadaan sih. Iya, jelas. Iya nggak? Mengalah tuh sama siapa? Sama keadaan bisa. Kalau nggak mau mengalah sama orang yang udah kita salahin ya itu bodoh namanya. Ya. Oke. Dan di situ ya aku lihatnya gini, Mas. Darah Muda itu kan yang harus kita usung untuk
hari ini untuk kita pribadi, untuk saya pribadi lah. Lu nggak ikut-ikut nggak apa-apa. Oke. Untuk saya pribadi ya, ketika denger itu khususnya pas kita nyari duit atau memulai usaha dan lain-lain, itu kan kayak ada aja hal-hal kocak yang bikin nyebelin gitu, bikin kita down dan lain-lain. Itu darah muda nih kayak kita kan flashback ke masa lalu. Ya. Dulu gue kayak pas masih muda, masih remaja gini apa-apa ini masalah dikit kita selesaikan ya, pukul-pukul selesai gitu ya. Nah sekarang dikit-dikit saya insecure, saya aku nggak pede, mental saya bla 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 bla. Padahal kalau lihat lirik selanjutnya, masa muda, masa yang berapi-api. That's right man. Lah berapi-api kok gapok? Nah, gapok, berapi-api kok gapok? Berapi-api kok lunglai? Ini darah muda apa kurang darah ini? Nah, animea jadinya kan. Animea ya akhirnya jadinya. Nah, itu kan nggak menarik gitu loh. Sebenarnya momen itu nggak sengaja ya mas. Momen itu nggak sengaja, tepatnya mungkin sekitar 2020 akhir lah ya. Saya punya temen orang Riau, orangnya juga public enemy number 1 lah, nggak bisa diatur orangnya. Dia suka lagu-lagu metal, punk, hip hop dan lain-lain. Tapi dia kocak ya, dia sangat suka dengan dangdut, khususnya Bang Roma. Saya lagi banyak problem di dalam usaha ya, bisnis itu problem. Kok bisa nih kayak problem. Dia nyetel itu kenceng-kenceng pakai sound. Darah muda itu ya. Buset, iya juga nih lagu. Ini lagu gila banget sih. Dia kan tuh kayak menyimpulkan semua yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita tulis di satu buku misalnya, buku ini relate untuk masa lalu, untuk hari ini relate. Kayak gitu mas. Ya, saya langsung semangat gitu aja. Semangat gitu aja maksudnya, buset, ngapain sih kita kayak down, bangkrut lah, kan bisa mulai lagi, bisa ngutang lagi, ya bisa lah, jelas. Iya kan. Nah, yang jadi menurut saya dari inti dari darah muda ini ya, kalau mungkin kata Bang Roma, remaja nggak bisa diatur, terus dia nggak mau ngalah dan lain-lain, makanya lu harus lebih hati-hati dengan resiko dan lain-lain. Nah, ini kan salah satu peluang atau salah satu kesempatan untuk kita yang udah lewat remaja kan, bisa dibilang lewat remaja ya, dewasa inilah ya. Kalau saya sih masih remaja sih mas. Ya terserah Anda. Kalau saya ngerasa ya udah lewat dari remaja gitu. Ya masnya kan emang udah tua kelihatan sih. Enggak. Nah lewat dari remaja itu, menurut saya itu perlu kita ambil lagi, mas. Perlu kita ambil lagi. Nah dalam catatan dulu kalau orang dewasa hari ini kan kayak dia nggak mulai apa-apa, nggak berani ngambil resiko. Bahkan memulai pun dengan ide dia tuh nggak berani ngambil. Itu kan karena sebenarnya ketakutnya kan karena dia mikir. Ya karena ketakutan itu sendiri kan, yang gara-gara dia mikir di otaknya kan? Sendiri gitu loh. Gara-gara mikir. Iya. Sedangkan anak muda kan karena dia nggak mikir makanya bodoh amat gitu. Makanya kan itu kan dijelasin juga sama Bang Roma itu kan. Nah, berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Nah, makanya kita yang udah dewasa mungkin secara pengalaman, secara perpustakaan pikiran kita tuh kan udah ya lebih dari anak remaja lah barangkali lah. Kan kita bisa gara-gara kita mikir malah kita berani, bukan gara-gara kita mikir kita malah nggak berani, itu kan aneh. Ya itu karena ada perhitungan. Sedangkan yang dipikiran kan resiko ya. Coba kalau kita mikirkan peluang, solusi dan lain-lain. Sampai kapan kita mau mulai? Sebenarnya kalau bicara soal resiko, apapun kegiatannya, apapun tindakannya, kan pasti beresiko gitu. Ya pasti mas. Termasuk rebahan. Iya, apalagi rebahan, buset. Orang cuma rebahan aja beresiko loh itu. Ya tahu mati. Iya, adalah banyak lah kasusnya. Iya. Rebahan itu jauh lebih beresiko daripada dia mau mengambil suatu tindakan yang bisa dikatakan lebih berani lah. Lebih berani. Kalau katakanlah orang mau berbisnis gitu. Orang berbisnis terus pertama dia itu berpikir bagaimana nanti saumpama nggak laku bagaimana dan lain-lain. Dia sudah mikir perkara nggak laku sementara dia belum pernah nyoba jualan. Nah ini kan udah banyak banget lah. Mungkin termasuk kadangkala aku ngelihat diri sendiri sih.
kalau melihat darah muda ini tadi. Oke, gimana tuh, ceritain lah. Nah, ya mungkin gini lah, katakanlah aku dulu waktu masih katakanlah SMA gitu ya, seneng gitu loh. Katakanlah zaman SMA mungkin apa ya? Karena ada ketidaksesuaian lah, mungkin waktu sekolah, lalu ada inisiatif untuk bolos kayak gitu. Ya, aku tahu kalau seumpama ketika aku bolos, jelas nanti akan pertama dihukum guru, kedua mungkin aku akan ketinggalan pelajaran, atau mungkin perkara-perkara yang lain, entah nanti yang menyangkut perkara-perkara orang tua. Itu jelas resiko semua gitu ya. Tapi kenapa aku tetap berani bolos gitu loh? Karena ada hal-hal yang nggak bisa tak temuin di kelas gitu ketika aku bolos. Jadi untuk pengalaman di luar kelas, ya bayarannya kita nggak masuk kelas Ya. dengan semua konsekuensi ya. Ya, Mas, konsekuensi itu ya dihadapin aja. Oke. Seumpama ya itu sekolah lah, banyak lah teman-teman yang bahkan mereka itu istilahnya nggak ada ketakutan. Nggak ada ketakutan kayak gini lah, mereka nyontek. Nyontek itu kan apa ya, orang yang udah nggak takut gitu loh. Ya nyontek itu kan sesuatu yang sebenarnya juga apa ya, dalam tanda kutip negatif. Tapi dia berani melakukan itu. Nah itu juga menurutku apa ya, keberanian dia untuk menyontek itu sebenarnya juga apa ya, ya udah nggak berpikir dua kali gitu loh. Ya wis nyontek gitu aja lah. Terlepas itu perkara negatif, positif, baik, buruk itu udah lah. Tapi intinya dia berani gitu. Tapi ada kunci jawaban yang diperbolehkan, Mas. Apa? Di kuburan. Weh. Kan mandro buka gitu kan pertanyaannya. Udahlah itu Oke. perkara-perkara yang apa ya, istilahnya masih sekolah yang mungkin ya bisa sangat ditolerir gitu loh. Tapi nanti ketika apa ya, istilahnya kita tetap terus-terusan cemas akan masa depan. Cemas dalam artian mungkin apa ya, masih muda, terus berpikir masa depan, bagaimana kalau aku nggak sukses, bagaimana kalau aku nggak sesuai dengan harapan orang tua, bagaimana ketika nanti aku hidup miskin. Sementara dari dulu, dari SMA lah mungkin, aku sudah berpikir kecemasan-kecemasan itu juga sudah menghantui. Tapi nyatanya sampai hari ini aku bisa hidup aman-aman aja, dan tak pikir mendatang hal-hal kayak gini juga akan terus menggantui. Tapi ketika kita berani mengambil keputusan, ya akan ada jalan gitu loh. Jadi kayaknya apa ya, ketakutan itu hanya ilusi lah. Nah, menurut Mas Anggara gimana itu? Ya, kayak di quote-quote film gitu, Mas. Apapun yang nggak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Jadi intinya dari Mas Riza kan kayak tadi bolos dan lain-lain kan. Dan lain-lain itu kan mengambil peluang ya, Mas. Yeah. Mengambil peluang, mengambil ya kesempatan-kesempatan apapun. Kalau saya nyambung nih ya, Mas. Mau nyambung nih, Mas. Saya pernah nih suatu ketika saya jalan di Jogja nih, Lempuyangan tuh kan ada jalan gini nih. Oh ya, muter-muter. Jalan yang naik gitu. Ya. Pas jalan itu saya kebetulan belum resign, masih kerja. Oh. Di jalan tuh saya mikir, saya mau telat tuh, hampir telat soalnya. Saya mikir, saya hampir telat, terus semua orang tuh pada buru-buru, iya toh. Terus saya mikir, orang buru-buru, ada yang pakai mobil, ada yang motor, ada yang nge-grab dan lain-lain. Kayaknya nih, Mas, teknologi yang upgrade terus dari dulu sampai sekarang, buat satu hal, Mas. Salah satunya yang terpenting, waktu. Ya nggak sih? Apa yang nggak memangkas waktu coba teknologi yang dibuat? Apa yang teknologi dibuat terus nggak bikin waktu lebih efektif? Nggak ada. Ya. Kita lihat dari revolusi teknologi ya, dari tahun 1800 gitu sampai hari ini tuh kan, dari yang mobil, dari yang dulu kendaraan cuma roda gerobak sampai mobil, sampai supercar, sampai pesawat dan lain-lain. Itu kan cepet ya, Mas. Apalagi hari ini ya. Hari ini cepet banget apa-apa. Nah, sayangnya saya sendiri aja, Mas, kadang-kadang masih nyanyain waktu loh, Mas. Padahal para ahli entah apapun yang berjuang untuk teknologi itu, mereka mikir untuk efisiensi waktu. Gitu. Nah, ini kalau nyambung sama yang Mas Riza obrolin tentang darah muda kan, ya nyambung banget. Sangat. Ya tapi gini sih ya, kalau aku sendiri ketika memang dunia dalam artian udah secepat itu gitu.
ya aku kalaupun aku berjalan dengan porsiku sendiri aku nggak masalah sih. Kalau perkara itu loh. Oke. Nah, seumpama gini lah, ada teman-teman katakanlah dia ini pengen cepet kaya, deng, dia berusaha apapun sampai pada akhirnya dia tua, dia kaya raya, tapi tahu-tahu dia ya udah umurnya tinggal sedikit. Dia tidak bisa menikmati masa mudanya gitu loh. Lah, perkara masa muda ini loh sebenarnya yang menurutku gairahnya harus tetap dijaga sampai tua gitu loh. Jadi apa sih masa muda itu? Identik dengan apa sih? Main-main. I'm a child and never grow up. Ada kata-kata gitu, Mas. Opo wi artinya? Artinya apa ya? Artinya saya anak-anak dan gak akan pernah tumbuh. Itu siapa yang ngomong lupa saya, Mas. Kalau menurut saya ya darah muda tuh sampai kapanpun harus langgeng sih. Saya pernah nih cerita lagi nih di Lampung, Mas. Yeah. Di Lampung itu ada katakanlah kakek-kakek lah. Umurnya 80 plus. Kebetulan beliau orang Ponorogo. Jadi Ponorogo kan? Beliau orang Ponorogo. Tinggal di Lampung, umurnya 80, sehat banget, nggak pernah pakai baju. Jadi pakainya cuma singlet gitu, rock and roll banget lah pokoknya. Dia setiap ke warung, Mas. Setiap ke warung ngapain? Semuanya di sini saya bayarin. Semua di sini saya bayarin. Jadi kerjanya cuma ya udah ya tetap muda. Wah, aku juga rock and roll pernah. terus. Pernah. Kalau ditanya, tuamu mau gimana? Mungkin pengennya kayak gitu. Mau jalan-jalan. Ya, aku juga pernah tuh ke tempat salah satu teman, si Frankie. Ya. Nah, pas aku sidang skripsi kan aku di situ gitu. Nah, setelah itu aku main ke warung dekat situ, warung kopi gitulah. Nah, ada juga yang bayarin itu di situ. Terus tak tanyain, loh kok dibayarin ini ada apa? Apa syukuran apa gimana? Taunya apa, Mas? Menang togel. Jiwa muda kan? Jiwa muda kan gitu. banyak kan? Banyak hobi-hobi antik juga kan orang-orang ini. Kayak semacam apa ya? Kalau kita ngelihat hal-hal kayak semacam judi gitu. Ya judi itu kalau menurutku sesuatu jangan dilihat kalahnya, tapi dilihat mainnya. Dia sangat berani. Deng. Nah, itu kayaknya juga apa ya, orang-orang yang berani berjudi itu darahnya tetap muda. Menegangkan sih kalau ngomongin judi ya. Dan kerennya dangdut Bang Roma, judi aja kan dibahas ya. Iya nanti kapan-kapan kita sikat lah ya. lah. Nah, oke, terus apa ya? Mungkin bicara soal pengalaman masa muda gitu ya. Dulu aku ya apa ya? Istilahnya segala kerjaan, walaupun dulu aku kuliah, terus udah lulus. Bahkan waktu kuliah itu aku berani ambil pekerjaan jualan bakso keliling. Jualan bakso keliling, jadi aku jualan bakso Malang. Terus apa ya, setiap jam 1 siang itu aku keliling itu sampai sore mendekati malam lah, mungkin jam-jam 7 itu baru pulang. Itu biasanya udah habis kayak gitu. Nah, tapi rata-rata ketika aku ketemu orang di jalan gitu ya, orang yang jualan bakso di jalan gitu, itu rata-rata tua. Ya mungkin 35 ke atas gitulah. Nah, aku anak muda yang katakanlah waktu itu masih umur 20-an, terus berani jualan bakso keliling, itu ditanya sama ibu-ibu. Terus sama ya mungkin sama-sama teman-teman yang masih muda, kok berani? Kayak gitu. Ya tak pikir ini sesuatu yang halal, dan kedua memang aku mungkin apa ya? Biar mentalku kebentuk aja waktu itu. Atau ya mungkin paling jujur ya butuh uang gitu aja Mas. Nggak usah ribet-ribet lah. Tapi yang jelas aku berani melakukan itu. Sampai ketika sudah selesai apa ya, katakanlah aku setelah itu mungkin sekitar 4-5 bulan jualan bakso. Setelah itu aku resign, terus aku ngurir apa namanya di salah satu temen lah yang ada di Ponorogo itu. Kebetulan kemarin kayaknya satu tempat kerjaan sama Mas Anggoro juga. Kak Ojek Foundation. Sebenarnya saya ya iseng-iseng aja sih, bantu dia dan nyari cuan lain lah. Dan ini gini Mas, tadi yang perihal darah muda sama waktu itu ya. Menurut saya kan Mas Riza ngomong kalau saya jalan dengan saya hari ini apa ada juga gak masalah. Saya juga gak masalah Mas. Cuman yang tak maksud dengan membuang waktu di sini tuh bukan gimana cara kita jalan. Cuman ketika kita menunda hal yang lebih penting dengan
penundaan itu diganti dengan hal yang kurang penting dari yang kita tunda. Yang saya maksud membuang waktu tuh di situ, Mas. Sedangkan udah banyak teknologi yang support kita. Kalau kita mau ngomongin masa muda gimana lah? Kan kita bisa happy, bahkan tambah happy, tambah gampang apa-apain karena ada teknologi juga. Mungkin dulu dirimu mau ke Jogja, ke Jakarta gitu ya. Ya bisa naik bis, kereta, sekarang bisa lebih cepat naik pesawat. Naik pesawat Ya kan? gitu. Kalau kangen temen lama. Sekarang gini aja, Mas. Dirimu, temenmu yang mungkin 5 tahun atau 10 tahun gak ketemu tapi ada kontak dan ada story-nya. Paling enggak tahu kan keadaan kelihatan ya. Iya kan? Paling enggak tahu keadaan gimana. Ya paling enggak, oh dia sehat. Oh dia sekarang lagi kerjanya ini gitu. Kelihatan lah. Itu kan memangkas atau banyak hal. paling kelihatan ya jelas lah. Sama kita kangen sama siapa lah, mungkin sama temen atau pacar atau mungkin keluarga yang ada di rumah. Ya tinggal kita pencet video call aja udah kelihatan udah wajahnya. Set gitu. Jadi tanpa kita harus ke suatu tempat tersebut, kita udah bisa langsung ngobrol, ngelihat mukanya, ngelihat ekspresinya, dan sangat kelihatan dan gitu loh. Nah, berarti kan teknologi harus kita manfaatkan, Mas. Ya jelas. Jangan sampai ketinggalan, Mas. Paling nggak ngikut lah, iya nggak sih? Oke. Terus ya makanya saya diajakin ke sini mau kan, ya karena menurut saya di waktu luang saya ke sini sama Umah Podcast ngasih tempat, ngasih kesempatan, peluang untuk ya udah lu mau ngomong, mau podcast perihal yang kayak hari ini, itu kan kalau kita breakdown secara manfaat, paling enggak nambah skill kita dalam PD, public speaking atau apa, atau kita bisa review ulang apa yang pernah kita tahu secara pengalaman, bacaan. Kalau enggak mungkin banget nambah peluang kita ntar. Jadi orang-orang buat konten itu menurut saya sangat manfaat sih, Mas. Nambah peluang. Peluangnya apa? Barangkali apa yang dia tonton dari kontenmu itu dia enjoy dan dia pengen menjadi teman kayak atau menjadi partner apa kayak investasi apa ini sangat mungkin, Mas. Partner hidup sih kayaknya. Ya sangat mungkin. Yang bahkan dibutuhkan. kemarin saya sempat kedatangan tamu. Dia sempat jadi manajernya JKT48, terus sekarang jadi manajernya ini apa? Penyanyi jazz pokoknya cewek. Oh, buka sidik jazz. Bukan, penyanyi jazz cewek. Natasha kalau nggak salah, lupa saya. Oh. Dan dia juga ternyata vokalis cowok awal-awalnya Skastra kalau pernah denger. Ya itulah pokoknya. Skastra. Nah, dia ngobrol. Nah, sekarang dia di agensi yang menaungi untuk manajer untuk brand-brand masuk gitu. Dia bilang apa? Lu sekarang buat konten tuh sama aja lu buat KTP baru lu. Wes. Jadi ya buruan buat apa kalianmu atau apa yang kamu minati itu buat aja. Itu KTP terbaru lu. Kalau lu ngelewatin itu ya nggak apa-apa sih. Cuman kan sayang aja anak muda kalau lu udah susah ngejarnya mah nggak apa-apa lah. Kita kan masih dalam ruang itu. Ya toh. Tentu. Jiwa muda. Ya, Jangan gini kayak kampanye, Mas. Darah muda. Ya gimana? Darah muda itu kan ya identik dengan pukul-pukulan. Ya, pukul-pukulan itu yang dipukul adalah kenyataan. Jadi ketika kenyataan itu merasa menekanmu, merasa menghantuimu tiap hari, membuatmu cemas, pukul saja. Ya, pukul pun harus mikir dikit lah. Mikir resiko mukulnya apa, ini apa kan? Ya. Kalau tahu strategi, woyo mukul bisa langsung KO, Mas. Maksud dari memukul ini adalah ambil kesempatan. Oke. Alright. Ya, bukan mukul orangnya. Jadi penafsiran saya masih terlalu. Bukan mukul orangnya. Ini tadi kan kenyataan gitu. Oke. Jadi kenyataan itu dihadapi, bukan dipikirkan. Karena dunia nyata, cuy. Karena kenyataan nggak akan peduli dengan perasaan kita, Bro. Kenyataan dengan dunia maya sekarang sudah sangat sulit untuk dibedakan. Jadi bagi teman-teman gitu ya, ketika teman-teman masih dihinggapi kenyataan-kenyataan mengenai sesuatu yang menakutkan, kecemasan-kecemasan, tak pikir teman-teman harus menghidupkan lagi gairah darah muda ini tadi. Jadi ketika teman-teman berani mengambil sikap, berani mengambil kesempatan apapun itu, jadi tidak ada yang akan terlewat gitu. Mungkin begitu ya Mas Angga? Ya pastinya coba aja denger darah muda dah. Coba aja dengerin terus
Ada efeknya gak sih gitu aja? Coba aja. Didengerin mungkin nanti sambil jempolnya digoyangin tapi diresapin gitu. Kayaknya akan kelihatan lah energinya. Ingat sendiri Wah, masa lalunya akan yang dirasakan. seberani apa dan Wah. harus berlaku untuk hari ini pastinya. Oke, mungkin itu dulu untuk episode ini. Sambung lagi di lain hari. Oke, siap.